Masih dari ion-ion yang ada ya. Klorid, Cl, Na, sulfat, magnesium, kalsium, sama K. Oke. Nah, sisanya untuk yang ini namanya minor, yang ini unsur jejak gitu ya. Unsur jejak ini ukurannya lebih kecil. Jadi jumlahnya ini satuannya pakai part per billion. Jadi emang sedikit sekali. Ya biasanya sih kayak unsur-unsur yang besi logam gitu ya. Nah, oke. Tentu kalau misalkan disuruh ngurutin garamnya, itu kalian bisa perkirakan aja ya. Sebenarnya sih logikanya ya tergantung sama ini sih. Jadi misalnya garam paling banyak ya jelas NaCl gitu, karena NaCl ini adalah dua unsur terbanyak di lautan. Kayak gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini pakai per mil ya, guys. Jadi per mil itu adalah per 1000 kan. Di sini udah ada ininya. Udah ada not-notnya. Tadi aku sempat baca notnya juga. Semoga sih ini juga menambahkan informasi ya. Pertama, tahu lah ya, 1 ppm sama dengan 1 per mil, terus 1000 ppb sama dengan 1 ppm. Oke. Nah, ini, oke. Jadi salinitas itu seringkali digambarkan dalam part per thousand atau per mil gitu ya. Nah, sebagai contohnya, 1 part di 100 kan itu kalau 1%, kalau 1 per mil itu 1 part dari 1000. Nah, katanya ini desimalnya jadi hilang gitu ya, biar nggak ada desimalnya gitu. Nah, selain itu, ini values convert directly to gram salt per kilogram of seawater. Jadi angka per mil ini itu punya arti secara fisis gitu ya. Jadi nggak cuma secara matematis doang, tapi secara fisis. Ingat ya, every units ya, setiap satuan, setiap rumus itu kalian harus tahu fisisnya minimal. Ya, ini kejadian di lapangannya itu seperti apa sih? Gitu. Analoginya di lapangannya seperti apa? Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi nggak cuma hafal rumusnya dong gitu. Tapi kalian bisa bayangin ini rumusnya ini bakal kepake eh, di peristiwa yang kayak gimana. Oke, itu bisnisnya. Nah, oke, well, kalau di sini em, dia satuan ini per mil ini itu dapat dikonversi secara langsung supaya diartikan sebagai gram garam gitu. Berapa jumlah gram garam dibagi dengan 1 kilo air laut kayak gitu. Ingat ya, berarti 1 gram garam dibagi sama 1 kilo air laut seperti itu. Contohnya kalau rata-rata eh, di laut itu garamnya 35 per mil, berarti kan garamnya itu sejumlah 35 gram dibagi 1000 gram air laut. Kayak gitu ya. Nah, oke. Di sini ya dibilang, ya, sometimes refer PSU. Nah, ini nih, kadang-kadang ada satuan lagi yang lain tuh, guys. Jadi salinitas itu kadangkala disampaikan dalam satuan PSU atau Practical Salinity Unit. Yang Practical Salinity Unit ini itu juga sama atau mirip nilainya dengan part per thousand. Kayak gitu lah. Ya karena ini satuan dipakai ketika kita menggunakan alat electrical conductivity ya. Jadi namanya alat beda, bisa cara bacanya beda, gitu-gitu lah. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau dikonversi sendiri, teman-teman bisa dipikirkan. Kalau misalkan dia mau diubah menjadi liter. Jadi anggapannya seawater ini, kalau ya sebenarnya anggapan 1000 ini dia untuk yang densitas air normal ya. Jadi
Kalau misalnya dia 1.000 gram atau 1 kilo, berarti harusnya volumenya itu sekitar 1 liter. Kayak gitu. Ya konversinya kan ke sana gitu ya. Nah, maksud saya kalian harus hati-hati gitu. Karena kalau di buku catatan ini kan dia kan per mil ya. Dan itu nilainya 19,2 gitu kan per mil. Jadi kan kalau misalkan dibilang ini klorid itu kan jumlahnya berarti 19,2 per 1.000. Nah, sedangkan di sini itu nanti satunya mg per liter misalnya. Nah, untungnya ini kan cuma doang ya. Jadi saya pikir nggak sampai angkanya kecil kan, jadi aman gitu ya. Tapi better buat teman-teman ngecek eh, satuannya gitu ya. Jadi diingat per mil itu adalah gram per kilo ya. Gram garam dibagi 1 kilo air lautnya. Nah, nanti silakan dikonvert sendiri ke mg per liter berarti nilainya harusnya berapa. Oke ya. Nah, oke lanjut nomor 61 ya. Berarti balik ke Alia. Oh, ini cuma tiga. Ya udahlah, aman. Nomor 61 Alia, silakan bisa dijawab. Kemarin ya sempat kita mention. Oke. Baik, ya betul. Ya, oh iya, ya, ntar deh, kita kita ngepoinnya habis ini aja, habis pembahasan ini aja. Oke, 61 oksigen dapat ditampung di air laut dalam larutan dan lebih besar pada kondisi eh, air yang lebih dingin. Betul. Ini nggak cuma oksigen ya, ini untuk semua zat. Saya pikir karena ketika saya baca juga yang bagian karbon dioksida peristiwanya juga mirip. Jadi ya, jumlah karbon dioksida juga dapat ditampung oleh lautan yang lebih dingin gitu. Itu jumlahnya lebih banyak. Seperti itu, guys. Nah, oleh karena itulah CO2 itu ya, dengan adanya lautan di bumi ini yang juga memiliki suhu yang relatif dingin, jadi apa ya, jumlah CO2 itu bisa distabilkan. Kira-kira gitu. Nah, coba dengan proses sekarang yang makin-makin hangat, maka penyerapan oleh laut ini agak sedikit berkurang ya. Jadi makanya CO2-nya pada lebih banyak di atmosfer gitu. Dan pun kalau serap pun jatuhnya jadi tambah makin asam gitu. Padahal biasanya kalau ya, kadang-kadang kan normal gitu kan. Terus tiba-tiba CO2-nya sekarang jadi kebanyakan, ya, jadi over semuanya lah gitu. Oke. Nah, ya jadi ini jawabannya adalah air yang lebih dingin. Saya nggak tahu juga sih apa hubungannya sama molekul, belum cari tahu sih. Tapi mungkin untuk sementara kita tag dulu aja. Pokoknya air yang lebih dingin ini dia bisa menyerap zat-zat terlarut lebih bagus daripada air yang lebih hangat. Mungkin di situ juga kenapa air dingin gitu ya, arus dingin itu dianggap sebagai oya gitu ya. Atau dia memiliki banyak nutrien. Hmm, itu juga. Jadi banyak unsur-unsur terlarut yang ada di situ juga tuh di air-air dingin. Oke, kita ngetek dulu poin-poinnya. Untuk nomor 60 tadi lupa saya. Kita tag di sini ya. 60, 61 gitu ya. Es, silakan guys, teman-teman lihat. Sekali lagi buat ini ya, buat menilai ini nilainya berapa. Wah, tadi ada yang masuk ya. Gila, gila.
Oke, ada yang mau menceritakan nggak kenapa hasilnya itu ke poinnya? Jadi alasannya, ini cukup menarik juga untuk melihat info buat poinnya itu. Jadi untuk yang nomor 60 itu kan sebenarnya ya, secara jawaban kan kayaknya gampang aja, kalian tinggal ngafalin ini gitu. Ya kan? Nah, dan aku pikir kalau terus kemudian jawab ini tuh, ya aku nggak usah jelasin lagi gitu, karena secara gamblang itu udah tertulis di buku gitu kan. Tinggal ya mengaplikasikan bacaan yang ada di sini aja gitu. Nah, ternyata nomor 60 ini itu poinnya adalah 3. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau misalkan disuruh ngurut tekan kayak gini, ini kesempatan yang oke ya. Maksudnya poinnya oke gitu. Ini poinnya 3 gitu. Gitu sih. Jadi ya ya jadi silakan dihafalin yang perlu dihafalin. Apakah disuruh mengurutkan dan segala macam gitu. Kalau terbiasa tuh pasti hafal sendiri. Lumayan kan poinnya 3 tapi easy. Easy ya. Easy question lah. Kalau nggak bisa itu salah dia sendiri karena nggak baca. Oke, nah kalau yang ini poinnya 1 ya, jadi karena kita cuma ditanyain kondisinya seperti apa, kayak gitu. Saya pengen explore lagi sih di sini, cuman ntar aja deh. Kita lanjutin dulu aja. Oke, nomor 62 ya, ada aktar ya. Terus berikutnya peningkatan salinitas. Nah, kecuali ini ada nih di buku nih. Mas. Oke, kecuali ya. Betul. Jadi kalau kecuali itu adalah proses pelelehan es. Ya, intinya intinya masalah peningkatan lah, pengurangan salinitas itu masalah air tawar sih. Ya air tawar itu nambah, apa air tawarnya kurang gitu. Karena garam itu nggak bisa beda. Ya, ketika air menguap, garamnya kan nggak melok muap. Jadi apa ya? Jadi urusan salinitas berubah itu bukan si garamnya, ya. Bukan si jumlah garamnya, tapi bagaimana proses perpindahan airnya itu. Itu yang perlu patut dikatakan ya. Tapi mungkin ya ada sih penambahan garam kayak dengan cara peningkatan aktivitas vulkanik ya. Itu penambahan garam sih karena mungkin berapa em, apa ya keluaran dari gunung api mungkin yang bikin yang memunculkan ada beberapa part ion-ion something itu yang bisa berikatan dengan ion-ion di laut akhirnya menjadi garam. Seperti itu. Kebetulan yang A ini adalah itu artinya penambahan air tawar kepada ini kepada lautan. Jadi dia lebih berkurang salinitasnya. Dan kalau misalkan salinitasnya kurang maka gitu ya. Jadi setiap kayak gini. Jadi ketika pelajar ya, belajar teman-teman coba kalian hubungkan gitu ya. Nah, jadi kadang kepikiran kan, oh kalau misalkan peningkatan salinitas kayak gimana, pengurangannya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan salinitasnya berkurang, kayak misalkan dengan proses pelelehan es, maka apa lagi yang terjadi gitu. Ternyata kalau misalkan kita ingat-ingat kemarin pelajaran tentang global conveyor belt ini sangat pengaruh sekali. Proses pelelehan es ini itu bakalan mengganggu arus laut yang akan turun. Dia akan mengganggu sirkulasi termohaline yang jelas. Karena termohaline itu ya dia bisa gerak gara-gara urusan salinitas sama suhu. Nah, masalahnya kalau sekarang global warming gitu kan suhunya memanas. Otomatis air laut yang sampai di kutub mungkin nggak terdinginkan maksimal. Nah, habis itu karena suhunya memanas, maka es di kutub itu mencair.
Lek kutub yang cair kan berarti salinitasnya jadi berkurang. Jadi suhu ketika si air laut ini sampai di gitu ya, itu suhu ambil salinitasnya jadi berkurang. Akhirnya proses ini nggak terjadi. Seperti itu. Oke ya. Ya, saya pikir silakan bisa dielaborasi sendiri ya. Oke, let's go. Kita poin. Saya pikir kita nebak poinnya untuk yang soal ini gampang lah ya. Tahu kan? Boom, 62. Ah, 62 kan? Oke, thank you buat ini. Ya, poin untuk urusan kayak gini, ini saya pikir sangat mudah. Ini poinnya cuma satu. Oke, jadi bisa dititeni aja buat yang ini. Ya, saya pikir kalau logikanya mudah sih berarti poinnya satu gitu ya. Oke, mari kita titeni guys. Siapa tahu nanti kita bisa memanfaatkan itu untuk yang selanjutnya. Jadi kita ngecek poinnya tadi. Oke, lanjut nomor 63 ya, kembali ke Nisa lagi berarti. Laut dan melambat memanas sama melambat mendingin. Ini prinsip apa namanya? Dengan C, Mas. Oke. Oh ya, ini adalah prinsip kapasitas panas. Ya, dibanding dengan pilihan yang lain ya. Jadi ya, namanya juga WSK sih, gampang ya. Jadi pilihan yang lainnya saya pikir tidak ada nyambungnya dengan prinsip lambat memanas sama lambat mendingin. Di satu-satunya hal yang terkait adalah kapasitas panas. Gitu. Ya udah gitu aja. Ah, kok habis ini? Lah kocak. Eh, Buset, perasaan aku beli 3 bulan. Oke, bentar. Ya, mau info penjualan dulu. Kayaknya habis ini ganti link kali ya. Baru juga setengah jam. Mhm. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah kapasitas panas. Kalau boiling point ini ya, titik didih. Residence time ini buat air itu ya jarang sih. Nggak ada residence time. Residence time itu yang adanya ada di atmosfer kayak waktu tinggal gitu kan. Terus densitas, salinitas saya pikir beda. Oke, nah yang cukup menarik yang ini nih. Salinitas air laut adalah. Habis ini kita cari. Oke, 63 ya. Kita tag aja seperti biasa. Urut bentar. Kayaknya aku coba di sini dulu. Yes, dulu.
Oke. Oke, lanjut ya. Ini berarti Alia lagi. Silakan. Oh, bentar, bentar. Sial, suaramu gak kedengeran loh. Tes speaker. Cek, cek. Oke, oke. Oke, Al. Gimana, Al? Sorry. Hmm. Oke. Nomor 64 jawabannya E. Ya sih. Betul. Tadi ya, yang barusan kita juga info yang di awal. Jadi salinitas air laut ini adalah jumlah gram garam dibagi kilogram air laut. Atau, nah, makanya tadi saya bilang terkait konversi-konversi satuan ini kan. Nah, konversi-konversi satuan ini kan harus hati-hati ya kan. Ya, berarti pokoknya cari aja yang satuannya itu gram, kilogram, itulah. Kira-kira gitu. Katanya ada cari aja gram per kilo. Ini kan salt gitu kan. Water. Nah, silakan dielaborasi sendiri. Tapi kalau nggak salah soal ini tuh persis pernah keluar di OSK sebelumnya. Nah, makanya kita perlu buat ngabisin soal OSK biar kita tahu mungkin ada soal-soal yang selalu diulang-ulang bapaknya gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita catat. Nggak salah juga, itu nomor jawabannya adalah yang D. Karena itu secara satuan nih podo, nggak salah. Gitu. Ini kan 1 kilo ya, 1 kilo itu podo ambil 1 liter sih. Ini podo ambil 1 liter gitu. Nah, jadi kan ya atau sama aja sama 1000 mililiter lah. 1000 mililiter. Nah, satuan yang paling cocok ya yang E ya. Ini mah tinggal lihat satuannya aja. Kayak gitu. Oke. Hmm. Sip. Nah, ini soal yang selalu kontroversial. Saya ingin iya, ingin tahu teman-teman ini kira-kira poinnya berapa? Untuk cukup kontroversial karena dia selalu keluar ya, tapi kadang bikin bingung orang gitu. Oke, baik. Jadi emang bener ya untuk ini. Nah, soal ini itu poinnya 3, guys. Ini bener-bener soal ini poinnya 3. Makanya ini cukup oke ya. Maksud aku soal yang sering muncul habis itu ya suka jebak orang gitu. Jadi kalau misalkan kalian bener tuh ya lumayan. Kadang kala teman-teman kalian juga bisa jadi salah kan di lumayan buat nyelip nilai di sini. 64 ya. Oke. Sebentar.
Terus Akhtar ya terakhir. Habis itu kita kayaknya mau change Zoom habis ini. Saya bukan lagi habisnya. Oke, silakan Akhtar dulu bisa dijawab dulu aja nomor 65. Ini juga sering keluar sih istilah ini. Silakan. Ayo Akhtar. Halo. Halo Mas, Oke. Iya. saya tah Nggak kayak apa-apa. dengan indeks jumlah data salinitas air laut Mas. Wih, masa? Nah, ini ya jumlah padatan Akhtar dibedakan. Kalau ini, nah coba yang lihat nomor 64. Alah, habis ini kita mau keluar lagi. Oke, ntar ya, kita tahan dulu aja. Kita keluar dulu aja. Oh, berarti suhu Ya, densitas berarti. betul. Yeay, pas banget habis waktunya. Habis ini tak jelasin. Oke, guys, bentar. Oke, dulu.